Inovasi manusia telah menyebabkan naik turunnya industri besar global. Sejak revolusi industri dimulai pada tahun 1760, dunia telah menyaksikan tekstil, kereta api, dan ledakan produksi minyak menjadi industri terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Industri yang kita kenal saat ini masih jauh dari puncak pengaruh globalnya. Pada awal abad ke-21, teknologi muncul dan memberi kita 8 dari 10 perusahaan paling bernilai di dunia. Sepanjang pasang surutnya industri global, selalu ada satu yang konstan. Perbankan global telah hadir untuk mengakomodasi dan mengarahkan kemajuan ini agar tetap relevan ketika bisnis lain semakin tidak relevan. Dunia perbankan dibenci sekaligus disalahpahami. Lebih sering daripada tidak, upaya untuk menjelaskan cara kerja perbankan dengan cepat berubah menjadi konspirasi liar. Ketegangan yang timbul karena tingkat utang yang semakin meningkat telah menyebabkan banyak orang menyalahkan lembaga-lembaga ini. Inilah institusi-institusi yang sepertinya semakin kaya seiring dengan perkembangan dunia yang semakin tidak stabil. Krisis KPR tahun 2008 dimulai oleh masalah struktural utama di sistem perbankan global dan diperburuk oleh tingginya tingkat utang rumah tangga. Hari ini dunia sedang berada di ambang kemerosotan keuangan dan lagi-lagi utang rumah tangga mencapai rekor tertinggi. Lalu apakah perbankan memang patut disalahkan? Apakah teori konspirasi liar tentang bank sentral dan melonjaknya utang negara itu benar? Peran apa yang seharusnya dimainkan bank dalam perekonomian modern kita? Dan yang lebih penting, peran apa yang sebenarnya mereka mainkan? Bank tidak selalu menjadi kekuatan dalam diam seperti sekarang ini. Mereka sebenarnya sangat sederhana awalnya. Memahami asal-usul ini sangat penting dalam mengungkap aset paling berharga yang dimiliki bank dalam pembukuannya, yaitu kepercayaan. Perbankan seperti yang kita kenal saat ini diciptakan oleh para pandai emas. Para pedagang akan memakai kalian mereka dalam mencetak perhiasan dan yang paling penting adalah koin. Selama ratusan tahun, emas telah diterima secara universal sebagai mata uang. Emas diterima sebagai mata uang karena padat biaya, sangat stabil secara kimia, dan mudah digunakan dengan persediaan terbatas. Emas menjadi perantara perdagangan dan manusia tidak harus bergantung pada barter atau mata uang lain yang kurang ideal. Emas sendiri masih sulit dibuat pedagang. Sulit untuk diungkap apa ada penipu licik yang mencoba memalsu emas sebagai emas murni. Sulit untuk memecah sebongkah emas dengan nilai yang ditentukan, dan itu juga beresiko bagi kebanyakan orang untuk menyimpan terlalu banyak emas karena takut dirampok. Mencetak koin adalah solusi untuk dua masalah pertama. Dengan membangun reputasi yang baik, tukang emas dapat mencetak koin emas dengan kemurnian dan berat yang terjamin. Selama koin-koin bersegel, tukang emas akan dapat menentukan nilainya secara cepat, tanpa harus bersusah payah menimbang dan memverifikasi emas untuk setiap transaksi. Tentu orang akan mencoba memalsu koin-koin ini, yang artinya memang ada perlombaan terus-menerus untuk membuat segel ini lebih berornamen dan sulit ditiru. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dari awal sederhana di workshop para pedagang, perbankan adalah tentang kepercayaan masyarakat pada institusi tersebut. Tentu pengaturan sederhana ini tidak bertahan selamanya karena ada masalah ketiga dengan emas, yaitu ini beresiko untuk disimpan sendiri. Masyarakat mempercayai tukang emas untuk menyimpan emasnya karena seluruh model bisnis mereka bergantung pada reputasi mereka. Fasilitas tukang emas harus diperkuat dan dilindungi mengingat nilai bahannya yang mereka kerjakan setiap hari. Dengan harga tertentu, tukang emas akan menyimpan koin di brankas mereka. Hal ini memberikan sumber pendapatan lain bagi para tukang emas dan ketenangan pikiran bagi masyarakat menyimpan tabungan mereka. Hal ini mirip dengan bank saat ini yang menawarkan bunga negatif, suku bunga deposito. Kedengarannya aneh membayar uang untuk memberi seseorang uang, tapi banyak orang yang dengan senang hati melakukannya hanya untuk memastikan kekayaan mereka aman. Tapi bagi para pandai emas, pengaturan sederhana ini tidak bertahan selamanya. Bisnis memang berkembang pesat saat para pandai emas mulai mengkomoditaskan kepercayaan mereka. Sebagai imbalan atas simpanan masyarakat, tukang emas akan menulis tanda terima yang merinci jumlah emas yang disimpan dan dari mana pembawa tanda terima ini dapat mengambil emasnya. Orang-orang akan kembali mencoba memalsukan tanda terima ini sehingga tukang emas harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat tanda terima ini sama bagusnya dengan koin yang mereka cetak. Tapi sekarang ada kesalahpahaman umum bahwa tukang emas mulai menghasilkan banyak uang dengan meminjamkan emas kepada penyimpan secara langsung. Hal ini memang terjadi, tapi kenyataannya ada cara yang jauh lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengkomoditaskan kepercayaan mereka. Tanda terima deposito yang diberikan oleh pandai emas mulai digunakan untuk perdagangan secara langsung. Orang-orang merasa lebih mudah membawa tanda terima ini dibandingkan koin emas karena bobotnya jauh lebih ringan dan dapat mencerminkan nilai yang lebih besar dari apa yang masuk akal untuk dibawa dalam kantong koin. Inilah asal muasal uang kertas modern. Bahkan hingga saat ini, kertas persegi panjang mewakili nilai yang jauh lebih tinggi daripada koin logam. Rasa hormat masyarakat pada tanda terima deposit ini menjadi titik balik yang memulai perbankan global modern. Sekarang kalau seorang tukang emas ingin meminjamkan uang, mereka tidak perlu memberikan emas mereka sendiri atau bahkan emas milik penabung mereka. Mereka cukup menuliskan tanda terima ini. Orang-orang mengerti bahwa tanda terima ini dapat ditukarkan dengan nilai emas
emas yang mereka tentukan, sehingga mereka terus berdagang dengan mereka yang mengetahui bahwa itu sama bagusnya dengan emas. Apa yang dilakukan oleh tukang emas ini adalah menulis lebih banyak pinjaman dengan nilai lebih besar daripada yang mereka miliki secara fisik dalam bentuk emas. Kalau seorang tukang emas secara pribadi mempunyai emas senilai 1 ton dan menyimpan 9 ton emas milik orang lain, dia akan memiliki total emas senilai 10 ton di berangkasnya. Dalam kenyataannya akan ada tanda terima deposito untuk 9 ton emas yang beredar di perekonomian digunakan untuk perdagangan, yang kapan saja dapat ditukar kembali dengan emas fisik. Meskipun tidak ada yang bisa menghentikan seorang tukang emas yang licik hanya dengan meminjamkan lebih banyak lagi tanda terima ini pada saat orang meminta pinjaman padanya. Peminjam masih dapat memakai tanda terima ini untuk melakukan pembelian apapun yang mereka perlukan. Tukang emas dapat mengumpulkan bunga atau emas yang tidak pernah ada. Dan orang-orang yang memegang tanda terima deposit ini masih percaya bahwa itu semua bisa diserahkan kembali untuk mendapatkan emas. Ini sama-sama menguntungkan atau setidaknya sampai terlalu banyak orang yang kembali dan meminta emas. Kalau pinjaman ini tidak terkendali, mungkin ada tanda terima yang beredar dalam perekonomian untuk emas senilai 100 ton. Jika 1/10 orang datang kembali untuk menukar tanda terima mereka dengan emas, tukang emas itu akan bangkrut. Dan segera setelah 1 orang saja tidak bisa menarik emasnya, berita itu akan menyebar dengan cepat dan orang-orang akan berkerumun untuk menukar tanda terima mereka dengan emas asli yang tidak pernah ada. Keseluruhan sistem ini bergantung pada orang yang jarang menarik emasnya untuk mencegah apa yang lalu dikenal sebagai penarikan massal. Seiring berjalannya waktu, sistem ini menjadi semakin terlembaga. Tukang emas berganti nama menjadi bank dan menjadi tempat tujuan simpan pinjam. Ancaman penarikan massal masih terus menghantui, tapi solusinya adalah bank sentral. Saat bank semakin populer, lembaga-lembaga ini mulai menyadari kesuksesan mereka ditentukan oleh keberhasilan kompetisi mereka. Kalau satu bank mengalami penarikan massal, maka kepanikan akan menyebar dengan cepat ke nasabah bank lain yang dengan cepat akan mengungkapkan betapa rapuhnya mereka selama ini. Bank-bank ini memerlukan lapisan keamanan ekstra untuk memastikan bahwa setiap bank selalu dapat melayani penarikan. Solusinya adalah bank sentral. Bank sentral seperti bank bagi bank lain. Kalau ada kejadian di mana terlalu banyak nasabah menarik emas dari satu bank pada hari tertentu, bank sentral dapat turun tangan dan meminjam emas dari semua bank lain yang memiliki banyak cadangan dan memberikannya ke bank yang diperlukan untuk memenuhi penarikan tersebut. Dengan begitu, bank dapat mengumpulkan cadangan emas kolektifnya sehingga kecil kemungkinan bank manapun tidak akan mampu melayani penarikan. Ini berarti kecil kemungkinannya untuk melakukan penarikan dana pada satu bank saja, yang berarti tidak akan pernah terjadi kepanikan massal yang meruntuhkan bank. Kedengarannya bagus, tapi ada beberapa masalah utama. Sebagai permulaan, bank sentral ini memerlukan semua bank yang berpartisipasi untuk menggunakan satu mata uang universal. Sebelum adanya bank sentral, tanda terima deposit bersifat unik bagi setiap bank. Mereka punya desain sendiri dan hanya bisa ditukar dengan emas di bank tertentu yang tercatat pada tanda terima. Bank sentral menerbitkan uang kertas mereka sendiri yang dapat diterima secara universal di mana saja. Hal ini sebenarnya bukan sebuah masalah. Faktanya adalah adanya satu mata uang tunggal untuk perdagangan jauh lebih mudah. Masalahnya adalah kalau masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang ini, seluruh sistem akan mubazir. Semua negara menganggap tabungan mereka akan habis dan tidak ada cadangan pilihan seperti yang ada dalam sistem dengan jumlah bank yang memang independen. Masalah kedua dan yang lebih signifikan adalah pemberian kekuasaan untuk mengendalikan uang pada satu institusi yang bukan pemerintah. Hal ini sangat mengganggu stabilitas. Izinkan saya untuk mengeluarkan dan mengendalikan uang suatu negara dan saya tidak peduli siapa yang membuat undang-undangnya. Ini ungkapan terkenal Mayer Rothschild yang adalah salah satu bankir paling berkuasa dalam sejarah. Seperti banyak informasi seputar perbankan sentral, Rothschild dan uang secara umum, hal ini sebenarnya salah. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Mayer Rothschild pernah berkata seperti itu. Yang harus dipahami tentang pemberi pinjaman, emas, uang, bank sentral, dan Rothschild adalah bahwa semuanya sangat kuat, sangat rumit, dan sangat buram. Semuanya adalah lahan subur bagi konspirasi liar. Sulit untuk memahami peran perbankan di dunia modern tanpa adanya hal itu. Diungkapkan oleh seseorang di sinetron yang sangat populer, sangat menghibur dan sangat mengkhawatirkan pada teori di mana itu sebagian besar tidak benar. Lalu, apa peran perbankan global? Ini hanyalah perantara. Bank mempunyai peran penting dalam perekonomian kita. Itu dikenal sebagai perantara keuangan. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan bisnis melalui kemudahan penyimpanan dan transfer uang, dari barter, koin emas, hingga transfer ke seluruh dunia. Kemampuan membayar barang dengan handal adalah fungsi utama perekonomian. Kualitas hidup kita saat ini juga dipengaruhi oleh revolusi keuangan, seperti yang kita lakukan pada revolusi industri. Peran perantara juga mencakup pengalokasian modal secara efisien. Tentu, bagian penting lainnya dari peran bank adalah meminjamkan uang. Secara teori, hal ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mengambil simpanan modal yang menganggur dan mengalokasikannya ke bisnis menjanjikan yang membutuhkan uang tunai untuk mulai menghasilkan nilai bagi masyarakat. Tapi peran perantara keuangan ini bukanlah peran yang glamor. Tidak ada alasan untuk mengira bahwa industri ini lebih dari sekedar kantor
kantor akuntan. Bank menyediakan layanan yang membutuhkan keterampilan dan tenaga. Itu menyediakan layanan yang berharga dan mungkin mengenakan biaya yang mahal, tapi itu masih belum mampu mencapai multitriliun dolar seperti sekarang ini. Jadi dari manakah datangnya kekuatan dan pengaruh ekstra ini? Profesor Richard Werner adalah ekonom pemenang penghargaan dalam masalah ini, dan dia berkata bahwa tidak ada nilai tambah dari sektor keuangan, apapun jenis produk keuangan yang mungkin muncul. Tapi dia juga memberikan penjelasan mengenai peran mereka pada realita. Itu tidak menambah nilai, itu menciptakan nilai. Abad ke-20 menyaksikan perubahan paradigma dalam peran perbankan global. Federal Reserve dibentuk dan lalu diadakan konferensi Bretton Woods yang membuat Amerika Serikat secara de facto adalah pusat keuangan dunia. Konferensi Bretton Woods adalah sesuatu yang telah kita dengar sebelumnya di sini, tapi singkatnya itu adalah pertemuan yang diadakan di bulan Juli 1944 yang mempertemukan 44 negara dan menyepakati bahwa semua mata uang harus dipatok ke Amerika Serikat pada nilai tukar yang ditetapkan, dan pada gilirannya dolar Amerika Serikat akan dipatok oleh emas. Sistem ini bekerja dengan baik hingga tahun 1970-an ketika standar emas secara perlahan dihapuskan di Amerika Serikat. Ini berarti bahwa $1 Amerika Serikat hanya bernilai pada apa yang mau ditukar oleh seseorang, yang secara teori terdengar buruk tapi kenyataannya memberikan keuntungan institusi finansial dengan lebih banyak fleksibilitas dalam cara menciptakan kekayaan. Kamu ingat tukang emas licik yang menulis catatan deposito emas yang tidak pernah ada? Bank-bank saat ini dapat melakukan hal itu dalam skala yang jauh lebih besar. Saat kamu pergi ke bank dan mengambil pinjaman rumah, bank tidak memindahkan uang deposan ke dalam cek untuk rumah baru. Tidak, mereka cukup mengetik jumlah pinjaman ke rekening baru dengan cara yang sama seperti tukang emas menulis nota setoran tanpa jaminan. Bedanya saat ini adalah bahwa angka-angka di rekening bank modern adalah penyimpan nilai. Dolar tidak lagi disukai karena dapat ditukar dengan emas. Itu sangat berharga karena kita dipaksa untuk percaya bahwa itu memiliki nilai. Bank memastikan bahwa dolar memiliki nilai dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan meminta kembali dolar itu beserta bunganya. Masyarakat tidak bisa membayar pinjaman rumahnya dengan kerang atau hewan ternak atau bahkan emas batangan. Mereka harus membayarnya kembali dalam dolar Amerika Serikat. Artinya kalau masyarakat tidak ingin rumahnya disita, mereka perlu mendapatkan sejumlah dolar Amerika Serikat. Yang kedua adalah dengan memastikan bahwa pemerintah memungut pajak dalam mata uang ini. Pajak pendapatan federal diperkenalkan pada tahun yang sama dengan Federal Reserve, dan ini bukanlah suatu kebetulan. Dan sama saja kalau kamu tidak mau dihukum karena tidak membayar pajak, kamu sebaiknya percaya bahwa dolar Amerika Serikat ini memiliki nilai. Mampu mewujudkan sesuatu yang memiliki nilai telah membuat bank menjadi alkemis modern, dan inilah yang diidentifikasi oleh Profesor Richard Werner sebagai titik balik dalam keuangan global. Bank bukan lagi perantara, melainkan pencetusnya. Para tukang emas di masa lampau agak kurang ajar dalam menulis pinjaman dengan tanda terima setoran emas yang tidak ada. Tapi yang mereka ciptakan sebenarnya adalah turunan emas. Nilai uang kertas ini berasal dari gagasan bahwa uang itu dapat ditukar dengan emas. Saat ini, bank menulis pinjaman dengan perjanjian hutang dan menghasilkan uang tunai. Frasa seluruh uang diciptakan sebagai utang seringkali diucapkan saat orang mencoba menjelaskan masalah ini, tapi hal itu tidak sepenuhnya benar. Hutang modern dalam bentuk apapun setara dengan tanda terima deposit tukang emas. Hutang modern dalam bentuk apapun setara dengan tanda terima deposit tukang emas. Hutang itu dalam pengertian adalah turunan dari uang tunai. Hutang ini memperoleh nilainya dari gagasan bahwa itu dapat ditukar dengan uang tunai dan bunga. Hal ini menyebabkan masalah penarikan massal yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya, tapi tidak seperti yang kamu kira. Sebelum adanya perbankan modern, lembaga-lembaga ini takut akan terlalu banyak orang yang kembali ke perbankan dan menukarkan uang kertas mereka dengan emas. Mereka tidak punya cukup emas untuk menerima semua ini. Saat ini sistem perbankan modern khawatir akan terlalu banyak orang yang mencoba melunasi utangnya. Tidak ada cukup uang tunai untuk melunasi seluruh hutang yang ada. Federal Reserve Bank memperkirakan jumlah uang beredar M2, yaitu semua uang yang disimpan di rekening bank, rekening tabungan, dan sebagai uang tunai fisik berjumlah sekitar 18 triliun setelah lonjakan besar di awal 2020 disebabkan oleh langkah-langkah pelonggaran kuantitatif. Utang nasional saat ini berada di angka 26,1 triliun dolar. Kalau jumlah utang rumah tangga mencapai rekor tertinggi, maka utang ini melebihi 40 triliun dolar, belum lagi utang negara bagian dan kota. Kalau seseorang mencoba melunasi seluruh utangnya besok, uang tunai yang masuk tidak akan cukup jumlahnya untuk mewujudkan ini. Kalau diingat bahwa semua hutang ini juga menimbulkan bunga, orang akan dimaafkan jika merasa sedikit khawatir. Ini mulai terlihat seperti keseluruhan perekonomian, setara dengan orang yang memakai kartu kredit baru untuk melunasi kartu kredit lamanya, menunggu hari ketika semua ini hancur. Tapi masih ada harapan untuk sistem, masih ada cara yang lebih baik. Profesor Richard Werner berkata bahwa sistem moneter berbasis utang saat ini tidak terikat secara inheren untuk gagal seperti yang dikira banyak orang. Faktanya kemampuan sistem ini dalam mengalokasikan modal dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk keluar dan berbelanja sebenarnya adalah kekuatan untuk kebaikan. Sistem ini pada dasarnya bergantung pada kumpulan utang yang terus meningkat. Tapi hal ini tidak buruk selama output produktif mampu mengimbangi peningkatan utang. Kalau suatu perekonomian ingin meningkatkan
meningkatkan outputnya sebesar 3% per tahun, maka utang dan jumlah uang beredar hanya akan tumbuh sebesar 2% per tahun. Ini akan baik-baik saja. Apa yang mungkin kamu lihat dalam skenario ini adalah bahwa segala sesuatunya akan mulai menjadi lebih murah. Kalau ada 2% lebih banyak uang tunai dalam suatu masyarakat, tapi 3% lebih banyak di barang dan jasa, maka pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa tersebut harus bersaing lebih keras untuk persediaan uang tunai yang relatif lebih kecil. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan di sini adalah ini hanya berfungsi kalau output meningkat, tidak selalu harus PDB. PDB mengukur jumlah total seluruh transaksi dalam suatu perekonomian, di mana output mengukur nilai total barang-barang yang diciptakan dalam perekonomian tersebut. Kalau seseorang membuat meja dan lalu menukarnya 10 kali dengan temannya senilai $10, mereka akan meningkatkan PDB sebesar $100. Pada contoh yang sama, outputnya masih hanya satu meja. Ada banyak kelas aset yang tidak berkontribusi pada peningkatan output, tapi berkontribusi pada peningkatan PDB. Verma berpendapat bahwa bank-bank besar semakin banyak menyukai kelas aset inert seperti real estate melalui KPR yang hanya diam dan sebenarnya tidak menghasilkan apapun. Jika kelas aset spekulatif ini terus membebani perekonomian, kita pada akhirnya akan mencapai titik kritis di mana output asli tidak dapat lagi mempertahankan tuntutan beban utang pada perekonomian. Solusinya adalah bank-bank kecil dengan lebih banyak fokus pada pemberian pinjaman kepada bisnis yang berencana menghasilkan kekayaan. Memberikan pinjaman kepada suatu bisnis, terutama bisnis baru, jauh lebih sulit dibandingkan memberikan pinjaman kepada seseorang yang mencari KPR. Ini lebih beresiko terutama bagi bank yang lebih besar karena sulit untuk merumuskan produk keuangan yang pas dengan setiap bisnis baru. Dengan mendorong lebih banyak bank kecil yang memiliki hubungan lebih langsung ke dunia usaha, sistem keuangan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih produktif. Jerman adalah contoh bagus dari teori ini yang menunjukkan hasil positif. Negara ini mempunyai sejumlah besar Volksbanken atau bank rakyat, lebih dikenal di barat sebagai bank koperasi. Bank-bank ini bekerja langsung di komunitas dan manajer bank mungkin secara pribadi mengenal sebagian besar nasabahnya. Ini memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk membedakan pemilik bisnis yang baik dari pemilik bisnis yang buruk berdasarkan lebih dari sekedar angka nominal yang akan dilihat oleh bank yang lebih besar. Ada yang berpendapat bahwa mungkin Werner Pias, mengingat dia sendiri adalah orang Jerman, tapi angkanya sebenarnya tidak bohong. Jerman terkenal dengan masyarakatnya yang rajin dan sektor keuangannya secara historis sangat kokoh. Meskipun memiliki semua struktur perbankan nasional yang sama dengan Amerika, jadi masih ada harapan untuk sistem ini. Perbankan global. Perbankan global pada dasarnya tidak jahat. Ini adalah industri seperti industri lainnya, penuh dengan bisnis bermotif keuntungan, karyawan untuk digaji, dan memegang saham untuk tetap senang. Bank komersial dan bank sentral adalah bank yang adalah entitas luar biasa kuat yang mengendalikan banyak uang, tapi tidak berarti mereka mempunyai ambisi besar untuk menguasai dunia. Perbankan global memiliki beberapa keingintahuan, seperti penciptaan uang melalui hutang yang terdengar sangat mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang yang memikirkannya dengan pandangan yang sama dengan keuangan pribadi. Pada kenyataannya, fungsi-fungsi ini sangat logis, fungsional dan sejujurnya cukup membosankan. Narasi bahwa bank sentral dikendalikan oleh manusia kadal yang telah melakukan rencana licik selama beberapa dekade mengubah kita semua menjadi budak hutang memang jauh lebih menghibur. Tapi cerita-cerita ini hanya menarik untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih biasa pada sistem. Perbankan semestinya menjadi perantara yang membosankan, yang mengakomodasi pertumbuhan produktivitas dan perdagangan. Hal ini tidak boleh menjadi pemaksaan untuk mendorong spekulasi liar.